Ijarah sewa menyewa. Pengertian ijarah berasal dari kata ajaya juju ujran, yang artinya upah atas pekerjaan. Adapun ijarah secara etimologis adalah transaksi atau suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi atau suatu pekerjaan yang diketahui dan upah yang diketahui pula. Ijarah adalah akad yang manfaatnya jelas, menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti atau ongkos yang jelas. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran sebagaimana terdapat dalam surat At-Talaq ayat 6. Rukun ijarah adalah suatu yang wajib ada dalam setiap akad atau transaksi. Rukun ijarah terbagi 4 sebagai berikut. Sighat yaitu ijab kabul, muzir orang yang menyewakan, dan mu'tazir adalah orang yang menyewakan. Makus alaihi manfaat yang disewakan. Syarat-syarat ijarah. A. Sikhat dari pihak penyewa dan pihak menyewakan dengan bentuk-bentuk kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan. Ijarah juga bisa dilafalkan dengan aku berikan manfaat kepadamu selama sebulan dengan harga sekian. B. Mu'jir dan mustajir. Keduanya harus sudah balik dan berakal sehat. Pertama, mempunyai hak tasarruf atau membelanjakan harta. Masa berlaku akad ijarah. Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. A. Rusaknya barang yang disewakan. B. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatnya. Macam-macam ijarah terbagi menjadi 2 sebagai berikut. Ijarah ala al-manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat. Ijarah ala ma'al, yaitu ijarah objek akadnya jasa atau pekerjaan. 7. Hikmah ijarah. A. Membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mujir dan takjir. B. Memenuhi kebutuhan keluarga. C. Memenuhi hajat hidup masyarakat. D. Menolak kemungkaran. Lu capek gak sih? Jalan mulu, capek banget, sumpah dah. Kita harus nyewa motor nih kayaknya. Oh, ayo. Loh, ada motor tuh. Itu kayaknya disewa dah. Coba kita tanya, itu orangnya orangnya. Oh, itu ya? Iya, iya. Oh, ini sewa motor? Iya. Oh, iya. Iya, kita ya. Oh, iya. Coba. Oh, gitu. Mana? Saya nge-nmax aja dah. Oh, yang nge-nmax. Iya. Ini saya gocap. Oh, gocap. Iya. Udah. Yuk. Daya, deal. Iya. Kasih, Om. Yuk. Boleh, Om. Ya. Kan kalau gini kan nggak capek lagi. Kasih ya, Bang. Ya. Upah. 1. Pengertian upah. Upah berasal dari bahasa Arab yaitu ujrah. Sedangkan pengertian ujrah tersebut menurut istilah adalah pemberian suatu sebagai imbalan dari jeripaya seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Istilah upah saat ini lebih populer disebut gaji oleh karena pada kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. 2. Hukum upah. Pemberian upah hukumnya mubah, tetapi bila hal itu sudah menyangkut hak seseorang berarti wajib. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Menunda-nunda pembayaran upah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam sebab termasuk perbuatan aniaya. Rukun dan syarat upah mengupah. A. Mengupah dan pihak pekerja, mujir dan mustajir. B. Singhat dalam kurung ijab kabul. C. Upah atau imbalan yaitu uang atau lainnya yang dibayarkan sebagai pembayaran
pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. C. Adanya kemanfaatan pekerja dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas. Syarat-syarat dalam transaksi upah sebagai berikut. A. Harus ada kejelasan tentang jenis jasa atau pekerjaan yang harus dikerjakan. B. Upah atau imbalan yang akan diterima oleh pekerjaan harus jelas dan menyelesaikan pekerjaan. C. Pekerjaan haruslah tidak melanggar syarat ikrar. Zaman membayar upah. Jadi pembayaran upah itu disesuaikan dengan bunyi surat perjanjian pada saat akan melaksanakan akad upah. Meskipun demikian, memberikan upah lebih dahulu adalah lebih baik dalam rangka membina saling pengertian, mempercayai. Yang penting adalah agar kedua belah pihak mematuhi perjanjian yang telah disetujui dan didatangi bersama. Karyawan atau guru hendaknya mematuhi ketentuan dan perjanjian itu tertulis atau perjanjian. 5. Hikmah disyariatkan upah. Tujuan dibolehkan ujrah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan material. A. Membina ketentraman dan kebahagiaan. Memenuhi nafkah keluarga. Memenuhi nafkah kepada keluarganya merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. C. Memenuhi hajat hidup masyarakat. D. Menolak kemungkaran. Di antara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Upah yang diberikan orang kepada orang lain mempunyai beberapa manfaat bagi penerima upah dan pemberi upah. A. Bagi penerima upah sebagai penghasilan yang halal karena diberikan secara ikhlas oleh seseorang. Dapat digunakan untuk menutup kebutuhan hidup seseorang atau kekurangannya sebagai tambahan penghasilan. Bagi pemberi upah, terlatih sikap mentalnya untuk dapat menghargai pihak lain, disenangi pihak lain dalam pergaulan karena kesediaannya menghormati orang lain. Terjalinannya hubungan batin antara dirinya dan yang diberi upah sehingga mudah peroleh orang lain pada saat diperlukan.